Hai sahabat sukses, senang sekali kita bisa bertemu lagi di program Highway to Success with Andrew Ho. Untuk kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat berbeda, yaitu kita akan diskusi sedikit tentang pola kehidupan. Untuk kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat berbeda, yaitu kita akan diskusi sedikit tentang pola kehidupan. Saya namakan slow down untuk speed up. Sahabat sukses, hari ini kita hidup di satu dunia yang serba cepat. Kita dituntut cepat mengerjakan sesuatu. Kita pun ingin cepat menggapai segalanya. Kita ingin cepat sukses, cepat kaya, cepat pintar. Kita kemudian muncullah berbagai teknik untuk mempelajari, meningkatkan kecepatan kita. Contohnya, bagaimana membaca cepat, bagaimana menghasilkan uang dengan cepat, bagaimana mengubah hidup dengan cepat. Seakan-akan kecepatan adalah segala-galanya. Sahabat sukses, keinginan untuk serba cepat itu membuat kita tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Kita pun tergoda untuk multitasking, melakukan banyak hal sekaligus dalam waktu yang satu waktu itu. Kita makin sibuk namun tidak menghasilkan apa-apa. Sebenarnya tuntutan kecepatan ini sudah meninggalkan 3 dampak atau impact dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita semakin lama mencari apa yang kita inginkan. Kita bangun bisnes dengan lebih cepat, namun melupakan membangun fondasinya. Kita membuka cabang di mana-mana, lalu dalam beberapa bulan runtuh semua. Kecepatan adalah musuh bisnes. Maka kita harus kembali ke basic, fokus kepada pertumbuhan, bukan kepada kecepatan. Kedua, kualitas hasil kerja menurun. Kita menghasilkan banyak karya, namun karya-karya yang dangkal, yang kurang berkualitas. Kita menciptakan banyak produk, namun produk-produk yang berkualitas rendah. Kita mengejar kuantitas, namun kualitas menurun. Bekerja dengan tenang, perlahan, berarti bekerja dengan fokus dan berkualitas, dan memberikan perhatian sepenuhnya terhadap detail, dan kita bisa mengurangi stres semaksimalnya. Sebenarnya Perancis memiliki 35 jam kerja per pekan, namun mereka lebih produktif dibanding dengan Amerika dan Jepang ataupun Inggris. Jerman juga menurunkan jam kerja mereka menjadi 28,8 jam per pekan, namun produktivitas mereka justru naik 20%. Ini bermakna apa? Berapa lama kerja kita tidak menentukan berapa produktivitas kita. Ketiga, kita tidak menikmati apa yang kita lakukan. Begitu cepatnya kita menjalani hidup, sampai kita lupa untuk menikmati perjalanannya. Begitu ingin cepatnya kita menjalani hidup, sampai kita tidak menyadari semua keindahan yang berlalu di hadapan kita. Ketika kehidupan kita selalu terburu-buru dan lebih banyak berkutat di kantor, sebenarnya di belahan dunia lain, ya, maka mereka sedang memulai sesuatu konsep slow living dalam urusan pekerjaan maupun dalam kehidupan, supaya bisa meningkatkan produktivitas kerja mereka dalam waktu yang singkat. Mereka tidak lagi bekerja dari pagi sampai malam secara terus menerus, namun mengubah gaya dan jam kerja menjadi lebih efisien dan juga lebih fleksibel. Gerakan hidup ini mereka namakan slow living. Ya, dan slow living itu dimulai tahun 1986 di kota Roma
Itali. Dimulai oleh seorang yang bernama Caro Pellini yang memprotes pembukaan kedai makan sajian instan di kota Itali pada waktu itu. Seiring dengan waktu, gerakan itu mulai berkembang menjadi subkultur di berbagai area hidup dan digelarkan slow food, slow parenting hingga slow career. Bisa dibilang gerakan untuk tingkatkan produktivitas kerja ini merupakan antitesis dari gaya hidup serba cepat yang mulai dirasai setelah revolusi industri. Hal ini merupakan revolusi budaya yang melawan anggapan bahawa lebih cepat selalu lebih baik. Sahabat sukses, filosofi slow living ini bukan bererti kita melakukan segala hal dengan kecepatan seperti seekor siput, tidak. Melainkan melakukan sesuatu dengan kecepatan yang benar, menikmati setiap jam, minit daripada hanya memperhitungkan waktu sahaja. Melakukan sesuatu hal sebaik mungkin untuk meningkatkan produktivitas kerja kita, bukan secepat mungkin. Kualitas di atas kuantitas, baik dari segi pekerjaan, makanan sampai pengasuhan anak-anak. Sahabat sukses, secara garis besar, slow living atau pola hidup melambat ini merupakan cara dan respon atas rutinitas yang cepat serba teratur dan penuh dengan kesibukan. Mereka yang menerapkan slow living adalah orang-orang yang mengharap menjalani hidup dengan seimbang serta tidak berlebihan. Para penganut slow living ini percaya bahawa kesibukan dan gaya hidup yang serba cepat telah merebut banyak hal, termasuk waktu, kesihatan, ruang sosial, hingga terpenting kenikmatan menjalani hidup. So mereka merasa hidup yang serba cepat telah membodohi dan memaksa manusia tunduk di bawah kendalinya. Konsep slow living ini turut mendorong beberapa negara mulai menerapkan slow living di kehidupan sehari-hari mereka. Negara apa yang sedang mengamalkan pola slow living ini? Akan saya membahas bersama anda sesudah pesan-pesan berikut ini. Highway to Success, sebuah buku yang akan membantu Anda meraih kesuksesan dan impian Anda dengan lebih cepat. Dengan 10 sistem yang dapat dipelajari secara praktis yang akan membawa perubahan positif dalam hidup Anda dan mendekatkan diri pada target yang dituju secara cepat dan efisien. Hai sahabat sukses, kita masih dalam topik pembahasan slow living. Seperti yang saya katakan tadi bahawa ada beberapa negara mereka sudah mulai menerapkan konsep slow living ini. Salah satu dia adalah di Swedia, di mana kita bisa memperhatikan ada banyak perusahaan mereka telah menerapkan waktu kerja mereka satu hari hanya 6 jam sahaja. Kenapa mereka lakukan itu? Tujuan hanya satu, untuk meningkatkan produktivitas. Yang mereka anggap bahawa pekerja dengan waktu yang simple, mereka lebih bisa menikmati kehidupan mereka dan mereka juga bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi. Ada beberapa pelopor yang menjalankan konsep slow living ini seperti kantor Toyota yang kebetulan beralokasi di Gothenburg, di mana perusahaan ini semenjak tahun 1993 sudah mengubah durasi kerja untuk pegawainya menjadi lebih singkat. Hasilnya, pekerja diklaim lebih bahagia dan profit perusahaan juga meningkat. Selain Toyota, juga ada satu perusahaan namakan Firmenlust, sebuah perusahaan pengembang aplikasi yang terletak di Stockholm pada tahun 2015. Mereka juga memperkenalkan durasi kerja 6 jam untuk pegawainya. Mengikuti CEO perusahaan itu, mereka katakan
pola kerja 8 jam dahulu itu tidak seefektif seperti yang mereka perkirakan. Setelah mereka menerapkan sistem ini, dan dapati bahawa para pegawainya bisa memiliki energi yang lebih, dan mereka juga menikmati pekerjaan mereka, ya, dan produktiviti mereka juga menunjukkan peningkatan walaupun hanya bekerja 6 jam satu hari sahaja. Supaya berjalan lebih efisien, perusahaan ini menlarang pekerjanya membuka sosial media selama jam kerja. Jadual pertemuan dan rapat juga dibuat seminima mungkin. Mereka juga memastikan, ya, gangguan-gangguan yang bisa mengganggu konsentrasi pekerjaan itu dikurangi semaksimal mungkin, ya. Pihak lain yang ikuti menerapkan kerja 6 jam adalah seperti banyak rumah sakit di daerah Swedia juga. Sahabat sukses, mempersingkatkan waktu kerja di kantor ternyata tidak hanya akan membuat orang itu lebih fokus. Menurut penulis buku In Face of Slowness, How a Worldwide Movement is Challenging the Cult of Speed about the Slow Movement, yaitu Carl Honnold mengatakan konsep slow living ini akan meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Nah, konsep ini juga memberi energi lebih untuk pekerja dalam menikmati kehidupan peribadi. Maka kita semua dipastikan akan lebih bahagia dan lebih sukses kalau kita menerapkan slow living ini. Kita akan berhenti pembahasan ini sementara untuk pesan-pesan berikut ini. Sahabat sukses, saya akan lanjutkan pembahasan tentang slow living. Saya akan mulai membahas langkah-langkah bagaimana kita menjalani slow living. Sahabat sukses, slow living membiarkan kita menjalani hidup santai tapi berkualitas. Gaya hidup ini mengajari kita untuk menikmati setiap detik, untuk menghargai proses dan bukan mengejar hasil dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dengan demikian, kita semua akan lebih sihat, lebih bebas dari stres. So, apabila kita siap dengan perubahan yang drastik, kita bisa menerapkan prinsip hidup slow living ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita akan membahas bagaimana kita menerapkan prinsip ini dalam kehidupan kita. Sama-sama kita belajar. Yang pertama, memulai hari dengan tenang. Sahabat sukses, minimal setiap hari bangun pagi Anda minum segelas air putih, ya, setelah bangun dari pagi, dan sempatkan diri Anda waktu untuk jogging, olahraga ataupun meditasi, supaya Anda merasa energi yang luar biasa dan memulai hari pagi penuh dengan energi yang positif. Oke, so dalam keadaan yang tenang, Anda tidak akan terburu-buru untuk menjalankan hari yang baru. Anda akan lebih tenang untuk merencanakan atau memetakan pekerjaan Anda untuk hari itu. Disitulah Anda akan mulai membuat prioritas, di mana pekerjaan yang penting, mana yang harus dikemudiankan. So, itu pasti akan membantu Anda meningkatkan produktivitas kerja Anda. Yang kedua, memiliki istirahat yang memadai. Berderetan email yang harus kita baca, jadual rapat yang beruntung atau bertumbuk kertas yang perlu kita pelajari bukan alasan untuk tidak melakukan istirahat, terutama saat makan siang. Ya, diusulkan apabila makan siang pada hari siang, Anda bisa luangkan waktu 10 sampai 15 minit untuk istirahat. Ya, ini sesuatu hal yang sangat penting supaya Anda bisa kembalikan stamina Anda, energi Anda, dan sudah pasti Anda bisa jalani kerja-kerja Anda dengan lebih efektif. Ketiga, membuat batasan.
Ingat, di mana Anda bekerja, buatlah batasan dengan lingkungan sekitar. Misalnya menutup pintu, memasang model hening pada ponsel, atau hanya membuka satu tab Google sahaja supaya tidak terlalu terganggu oleh sosial media atau HP. Yaitu supaya Anda lebih fokus untuk bekerja sehingga bisa meningkatkan produktivitas kerja Anda. Membuat batasan ini tidak hanya berlakukan pada pekerjaan saja, tapi juga kehidupan pribadi Anda. Seperti mematikan ponsel atau email Anda di waktu malam atau akhir pekan. Dengan demikian, Anda memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan untuk bercengkraman dengan keluarga Anda. Yang keempat, mengurangi kebiasaan multitasking. Selama ini, kita mungkin berfikir bahawa multitasking akan membantu pekerjaan dekat selesai. Tapi sesungguhnya tidak begitu. Betul? Mengerjakan berapa hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelihatan sangat sibuk, tapi tidak fokus. Bila sudah selesai, kemungkinan ada dua. Satu, pekerjaan menjadi berantakan, atau tidak selesai dalam waktu yang cepat. So, apabila kita fokus, kita akan bekerja dengan lebih efisien dan lebih efektif. Hasilnya akan sangat memuaskan dan tidak melalui proses yang berlalut-lalutan. Sahabat sukses, lakukan langkah yang kelima, yaitu jalani detour yang memuaskan. Biasanya kita memiliki satu hal yang kita lakukan hampir setiap hari di tempat kerja. Misalnya membuat kopi atau teh, merapikan bekas di meja kerja, atau menulis thing to do pada buku catatan Anda. Betul? Pilihlah salah satu rutinitas sederhana tersebut dan gunakan sebagai cara untuk meredakan kesibukan dan untuk mengembalikan fokus pikiran Anda. Ya, membuat kopi atau teh menjadi sarana yang tepat untuk sejenak lari dari kesibukan Anda. Melakukan hal ini dengan mindfulness, konsentrasi kepada apa yang Anda lakukan. Okey, dengan demikian Anda akan kembali melakukan kegiatan dengan lebih fokus. Ya, Anda akan lebih segar. Okey, dan ini sangat luar biasa sekali. Yang keenam, isi waktu luang dengan hobi. Sahabat sukses, lagi mengecek email, update status atau belanja online. Habiskan waktu sisa dengan melakukan apa yang menjadi minat Anda. Cuba sisakan 2-3 jam di malam hari untuk melepaskan diri Anda dari jelatan gadget atau TV dan menggunakan untuk melakukan hobi Anda. Kalau bisanya Anda sudah lama ingin belajar menjahit, atau cuba memanfaatkan waktu luangan tersebut, ya, atau belajar instrumen muzik baru dan sebagainya, lakukan. Okey, Anda luangkan waktu untuk benar-benar menjalani sesuatu yang Anda sukai daripada hanya melakukan rutinitas pekerjaan Anda setiap hari begitu sahaja. Saat diburu waktu, banyak detail kehidupan yang Anda lewatkan, seperti pemandangan penjual mi tek-tek yang menjual mi kepada pengendara di jalanan. Betul? Bila Anda memperhatikan detail, Anda akan melihat kerja kelas dan bagaimana orang memanfaatkan setiap detik kehidupan untuk bertahan hidup. Detail-detail yang terlewat itu bisa membuat Anda belajar bersyukur dan menumbuhkan rasa empati. Cara slow living ini membuat kita lebih santai. Kita tidak akan lagi memusatkan fikiran kita kepada cuaca yang panas atau jalanan yang macet serta suara hason yang tidak sabar. Penerapan slow living membuat Anda fokus kepada hal-hal yang lebih positif, dan kita akan lebih terbebas daripada stres apabila Anda benar-benar menikmati detail aktivitas harian kita. Anda akan banyak belajar yang sangat berharga sewaktu Anda menjalankan apa-apapun aktivitas sehari-hari kita. Sahabat sukses, saya yakin dan percaya ada orang akan bertanya, apakah mungkin menerapkan gaya hidup lambat ini ketika semua orang berlomba mengadu cepat? Apakah mungkin mengubah kecepatan yang sekarang sementara kita masih dirah isu produktivitas dan efisiensi? Ya, memang semua fatwa kebaikan itu memang jauh lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Tetapi sesudah kita memahami kebaikan-kebaikan slow living dan belajar untuk bagaimana melaksanakan dia, kita akan
lebih bisa menikmati hidup ini, khususnya momen-momen here and now, secara lebih bijak dan penuh dengan ketulusan. Maka Lao Tzu pernah mengatakan, nature does not hurry, yet everything is accomplished. Ucapan ini bermakna apa? Anda tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikan segala sesuatu, karena segala sesuatu bisa terselesai. Anda bisa memulai dari sekarang untuk menikmati hidup Anda yang berharga. Sahabat sukses, marilah kita sama-sama belajar untuk mencuba slow living ini. Semoga kita semua bisa menikmati sebuah kehidupan yang lebih berkualitas. Ingat, kita slow down sebenarnya untuk speed out. Untuk apa speed up? Hanya sekadar formalitas. Lebih baik slow down, tapi berkualitas.